Apakah kita perlu memboikot produk-produk Israel? Apakah orang Kristen perlu sampai mati-matian over membela Israel? Sampai-sampai orang-orang yang di luar Kristen itu melihat bagaimana tidak ada Tuhan, tidak ada Kristus di dalam agama Kristen. Kalian memilih mendukung Palestina atau mendukung Israel? Nah, Sobat Sarung pun untuk menjawab pertanyaan itu mungkin ada baiknya untuk kalian sama-sama mengetahui dulu kenapa sih kok kedua negara ini sampai saat ini tuh konflik terus ya, berperang terus. Pertama, tentu saja Palestina yang saat ini ada, negara Palestina itu juga kekeh ya bahwa mereka itu memang berasal dari nenek moyang yang memang bertempat di negeri atau tanah Palestina saat ini gitu ya, dan juga mereka didukung oleh bangsa-bangsa Arab ya yang sampai saat ini juga mendukung bahwa Palestina itu memang tanah yang merdeka gitu ya. Di sisi lain bangsa Israel atau negara Israel yang saat ini berdiri juga kekeh bahwa Palestina itu adalah bagian dari tanah perjanjian yang diberikan oleh Allah untuk mereka, Allah Yahweh tentu saja. Bangsa Israel juga akhirnya mendeklarasikan dirinya sebagai satu negara ya karena PBB yang tidak bisa memberikan jalan keluar baik bagi Palestina maupun Israel. Yang ketiga tentu saja ada satu oknum yang kita kenal dengan Hamas ya. Siapa Hamas ini? Hamas ini dicap sebagai teroris ya. Kenapa? Karena dia tidak bergerak di bawah PBB, dia juga tidak diakui bergerak di bawah Palestina oleh orang-orang atau bangsa Palestina sendiri gitu ya. Jadi mereka bertindak sendirian. Bangsa Palestina yang saat ini ada ya Sobat Sarang pun sering dikait-kaitkan dengan orang Filistin yang dulu itu di dalam perjanjian lama atau tanahnya orang Yudaisme itu selalu berkonflik dengan orang Israel ya. Nah, apakah benar demikian? Nah, kalau kita melihat dengan cermat, tentu saja ada perbedaan ya. Misalkan di sisi tanah ya yang saat ini dikuasai oleh negara Palestina itu memang ada bagian yang sudah dahulu itu dikuasai oleh Israel. Seperti di tepi barat itu ada kota Bethlehem, ada juga kota Yeriko yang sebenarnya sudah jatuh di tangan Israel ketika itu ya, di masa perjanjian lama ketika Yosua merebut Kanaan. Nah, yang menjadi masalah itu di sisi Gaza ya. Di sisi Gaza yang memang secara geografis di dalam perjanjian lama sejarahnya orang Israel, ini tanah ini itu selalu berpindah-pindah tangan. Dan akhirnya nanti menjadi satu buah tanah yang akhirnya merdeka dari tangan orang Israel. Jadi memang ada kesamaannya di dalam hal itu. Tetapi di dalam hal kependudukannya atau demografinya begitu ya, sangatlah berbeda. Penduduk yang ada saat ini di negara Palestina itu adalah orang-orang Arab yang mayoritasnya adalah beragama Muslim gitu ya. Sedangkan ketika itu di zaman perjanjian lama ya, di zaman bangsa atau kerajaan Yehuda dan juga Israel, itu orang-orang asli yang menduduki Filistin itu orang Kaftorim ya, ada juga Pleti gitu ya, dan juga bahkan orang-orang Enak dahulu pernah ada di Gaza ya. Tentu saja mereka luput dari penyerangan Yosua dan orang Israel ketika itu. Tentu saja orang-orang asli bangsa Filistin ketika itu juga tidak menyembah Allah atau ilah yang monoteis seperti yang dilakukan oleh Kristen, Islam maupun Yahudi ya. Sobat Sarung pun mereka saat itu menyembah kepada dewa-dewi. Ada misalkan salah satunya adalah dewa Dagon ketika itu ya. Nah, inilah persamaan dan juga ada sedikit perbedaan latar belakang orang-orang Palestina saat ini dan juga orang Filistin ketika itu. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa orang Palestina saat ini itu sama persis dengan orang Filistin dulu. Kenapa kok sekarang itu hanya tersisa tanahnya saja?
sedangkan penduduk-penduduk orang Filistin aslinya itu sudah tidak ada, sudah lenyap. Kenapa demikian? Ya, nanti kita lihat dari sisi teologisnya, ya, bahwa memang Allah itu akan membumi hanguskan penduduk asli orang Filistin ketika itu. Kalau begitu, apa sih janji Tuhan? Ya, sebenarnya tentang Israel dan juga Filistin atau Palestina ini, apakah ada janji khusus supaya kita tuh akhirnya tahu gitu harus melakukan apa gitu ya, harus berbuat apa ya, supaya kita tahu sebenarnya seperti apa konflik Israel dan Palestina ini akan berujung gitu ya. Nah, pertama tentu saja kita tahu janji Tuhan kepada Abraham ketika Abraham disuruh Tuhan untuk masuk ke Kanaan gitu ya. Itu Tuhan akan menyerahkan, Yahweh akan menyerahkan Kanaan termasuk Filistin di dalamnya gitu ya untuk Abraham, untuk anaknya yaitu Ishak yang menjadi ahli waris dari janji Allah, sampai juga nanti kepada Yakub atau Israel yang akan memiliki Kanaan dan termasuk Filistin di dalamnya begitu ya. Nah, perlu diketahui juga Sobat Sarapun bahwa Kanaan ini luas loh ya, bukan hanya tentang Filistin aja, tapi juga ada Israel, ada Libanon, ada sebagian dari Yordan, ada Suriah, dan juga sebagian dari negeri atau negara Mesir saat ini. Allah sendiri mengizinkan beberapa orang di Gaza ketika Yosua menyerang Kanaan itu tetap ada di sana, yaitu orang-orang enak di sana ya. Orang-orang Filistin sendiri itu ditentukan oleh Tuhan akan dipunahkan, orang-orang asli Filistin. Misalkan di dalam Amos 1 ayat 8, aku akan melenyapkan penduduk dari Asdod dan pemegang tongkat kerajaan dari Askelon. Aku akan mengacungkan tanganku melawan Ekron sehingga binasalah sisa-sisa orang Filistin, firman Tuhan Allah. Ya. Kemudian Obadya 1 ayat 19 juga memberikan janji ya bahwa tanah Filistin itu akan diduduki oleh bangsa-bangsa lain. Ya. Berarti benar ya bahwa bangsa Filistin ini akan jatuh dari tangan bangsa satu ke bangsa yang lainnya. Di dalam Zakaria 9 ayat 6 itu akan ada orang-orang campuran yang menduduki kota Asdod ketika itu ya. Nah, kemudian di dalam Zefanya 3 ayat 19 sampai 20 ya, Allah berjanji bahwa meskipun sudah berserak ya pasca penjajahan, pasca genosida yang dilakukan oleh Nazi bahkan ketika itu, Tuhan akan kembali menyatukan bangsa Yahudi menjadi satu tanah kembali ya. Zefanya 3 ayat 19 sampai 20, sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Jadi jelas bahwa Tuhan akan kembali mengumpulkan Israel. Nah, kemudian Israel sendiri pasti akan memiliki tanah Kanaan, termasuk tanah Filistin atau tanah Palestina yang saat ini ada. Tetapi kalau kita lihat secara sejarahnya, memang negeri Palestina yang saat ini sudah ada, Sobat Sarupun, itu memang sudah berpindah-pindah tangan dari satu penjajah ke penjajah yang lain. Ya, sampai nanti ada satu kota yang bernama Gaza yang saat ini juga masih ada, itu sebenarnya sudah menjadi seperti semacam tempat untuk transit orang-orang yang berdagang dengan bangsa-bangsa Arab ya, sehingga tidak aneh kalau tadi kita lihat banyak orang-orang Arab yang menduduki Palestina saat ini ya. Dan juga ada hal yang penting lagi, yaitu bahwa ketika itu di masa invasi orang-orang Arab Muslim ya, yang saat itu lagi sedang jaya-jayanya, tentu saja ketika Muhammad membawa Islam dan kemudian sampai kepada sahabat-sahabatnya ya, itu sedang membawa Islam dan itu kemudian masuk ke tanah Palestina, maka nama Palestina yang ketika itu diberikan oleh bangsa Yunani dan juga orang Romawi itu diubah menjadi Filistin di dalam cengkok atau pengucapan bahasa Arab. Ya, sehingga tidak aneh kalau misalkan kita temukan orang-orang Palestina saat ini itu tidak bisa berkata Palestin gitu ya, tidak bisa, tapi mereka gunakan huruf F, Filistin, itu bahasa Arab ya. Tentu ini akan menimbulkan pertanyaan, Sobat Sarupun, kalau memang orang-orang Arab yang menduduki Palestina saat ini itu adalah orang asli atau penduduk asli orang Filistin, kenapa mereka tidak bisa mengucapkan Filistin atau Palestin gitu ya dengan huruf P? Harusnya mereka bisa dong, karena mereka juga
pasti diajari oleh nenek moyang mereka yang sudah pernah mengalami penjajahan Yunani dan Romawi. Tapi nyatanya mereka tidak bisa atau tidak ada satupun yang bisa mengucapkan itu. Artinya kemungkinan besar mereka baru ada setelah zaman Yunani dan Romawi. Sedangkan orang-orang asli Filistin itu seharusnya minimal ada di zaman penjajahan Yunani dan Romawi, ya. Pembuangan Babel, kemudian pembuangan ke Persia dan sampai ke Yunani dan Romawi. Dengan kata lain, orang-orang yang sekarang gitu ya, sobat sarung pun yang ada di Palestina ini bukanlah orang-orang asli, orang-orang Filistin. Kita akan melihat bagaimana sejarah perebutan wilayah Filistin atau tanah Filistin ini, ya. Nah, Filistin sendiri sebenarnya kalau di dalam bahasa Ibrani itu Filistim, ya, bahasa Aram itu artinya penjajah, ya. Sebenarnya bangsa Filistin ini, gitu ya, sobat sarung pun ini memang sudah sejak lama, sejak Abraham disuruh oleh Allah datang ke Kanaan itu sudah ada, ya. Jadi bahkan ketika Yosua merebut tanah Kanaan, bangsa Filistin itu tetap ada di situ, gitu ya. Yang menjadi pertanyaan itu kenapa kok bangsa Filistin ini tetap ada di sana, sehingga akhirnya bangsa Israel dan bangsa Filistin itu selalu bergesekan, gitu sobat sarung pun ya. Ini menjadi pertanyaan yang menarik, ya. Nanti kita akan sama-sama tahu. Tapi yang jelas ada titik-titik atau momen di mana akhirnya kita melihat bagaimana bangsa Filistin itu jatuh juga di tangan penjajahan Asyur, ya. Ketika bangsa Filistin sedang jaya-jayanya, ya, mereka jatuh ke Asyur di tahun 721 sebelum Masehi. Setelah itu ada juga masa di mana mereka mengalami kekalahan telak dari bangsa Yehuda, ya, yang saat itu dikuasai atau sedang berkuasa Raja Hizkia. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat di catatan Alkitab, mereka pernah dijajah atau jatuh juga ke tangan orang Mesir. Setelah itu kita tahu bahwa ada satu raja yang bernama Nebukadnezar yang akhirnya menguasai dunia ini, termasuk akhirnya menguasai orang-orang Yehuda atau Yahudi yang kita kenal saat ini. Akhirnya orang Yahudi atau Yehuda yang saat itu memegang Filistin, ya, Asyur juga yang memegang Filistin ketika itu harus takluk kepada Nebukadnezar, dan bangsa Filistinnya sendiri akhirnya juga dipegang oleh Nebukadnezar atau kerajaan Babel. Dan setelah itu kita tahu kerajaan Babel jatuh ke tangan Persia, ya, dan lagi-lagi bangsa Filistin yang saat itu di tangan Babel harus berpindah juga ke tangan kerajaan Persia. Selanjutnya barulah bangsa Filistin ini jatuh ke tangan orang Yunani. Nah, disinilah mulai, ya, ada bahasa yang digunakan atau perubahan bahasa dari bahasa Aramaik ke bahasa Yunani, ya. Dari yang tadi dikenal dengan Filistim gitu ya menjadi Palestin. Ini budaya Helenis, ya, sobat sarung pun. Nanti dikenal juga kalau kita lihat di dalam kitab 1 Makabe, ya, kitab Deuteronomika, itu ada peristiwa di mana ada ditemukan kota Asdod yang nanti di sana kemudian berhala-berhala Dagonnya itu dihancurkan. Itu artinya masih ada kota-kota Asdod, Gaza, ya, bahkan ya, itu masih bertahan di sana di bawah kekuasaan Yunani. Setelah itu kemudian nanti bangsa Filistin ini digabungkan menjadi satu kesatuan dengan wilayah-wilayah di Israel. Ini di zaman Hasmonean dan juga Raja Herodes, ya, menjadi satu yang dinamakan Provinsi Yudea. Nah, setelah itu barulah masa kejayaan Romawi, sehingga Yunani kalah, akhirnya bangsa Filistin ada di tangan orang-orang Romawi, ya. Di sini kita bisa melihat di dalam Perjanjian Baru bahkan Rasul Filipus sendiri pernah datang mengunjungi Asdod, ya, untuk memberitakan Injil, bahkan pernah juga ke Gaza, ya. Nah, disinilah masa di mana nama Palestina menjadi Palestina dikenal, ya, sehingga sekarang kita kenal dengan nama Palestina, ya. Nah, raja atau Kaisar Hadrian itu yang mencetuskan nama ini, Palestina, ya. Kemudian akhirnya Palestina ini menjadi satu dengan kerajaan Romawi Bizantium. Nah, di masa inilah kemudian datang atau berinvasi Arab-Arab Muslim, ya, yang kemudian saling tarik-menarik dengan kerajaan Bizantium tadi, dengan kerajaan Romawi di timur, untuk mengambil bangsa Filistin ini atau Palestina, gitu ya. Kemudian dengan begitu panjangnya peperangan yang kita kenal juga ada perang salib, gitu ya. Akhirnya ada kerajaan Ottoman, ya, kerajaan Turki ini akhirnya berhasil mengambil alih. Mereka mengalahkan baik invasi Arab Muslim dan juga kekuasaan dari Bizantium. Akhirnya
kerajaan Ottoman lah yang memiliki bangsa Filistin. Ya, lagi-lagi bangsa Filistin jatuh ke tangan bangsa asing. Maka 90% penduduk dari bangsa Palestina itu sudah menjadi Arab Muslim, ya, yang sudah sangat kental dengan pengaruh misalkan agama Islam, agama Kristen, juga agama Yudaisme di sana. Ada satu tokoh yang terkenal ya, Theodor Herzl, yang memprakarsai adanya gerakan Zionisme, yaitu bagaimana dia berusaha untuk kembali menyatukan orang-orang Yahudi yang berserak gitu ya, untuk kembali ke tanah perjanjian. Akhirnya singkatnya mereka jatuh ke tangan kerajaan Inggris yang berhasil mengalahkan kerajaan Ottoman ya di tahun 1917, dan akhirnya kerajaan Inggris ini juga mengizinkan orang-orang Yahudi untuk kembali ya ke Palestina. Akhirnya PBB juga membagi Palestina menjadi dua, baik untuk Zionis atau Yahudi, baik juga untuk Arab. Nah, setelah kita tahu sejarahnya, Sobat Sarung Pun, bagaimana bangsa Filistin ini berpindah tangan ya dari penjajah satu ke penjajah yang lainnya, dari bangsa satu ke bangsa yang lainnya, sehingga menimbulkan perubahan-perubahan nama. Setelah kita tahu janji Tuhan bahwa intinya ya tanah Filistin, tanah Palestina saat ini itu juga akan menjadi bagian dari kekuasaan Israel nantinya. Itu akan memberikan kita respon yang berbeda. Bagaimana seharusnya orang Kristen bersikap, bagaimana harusnya orang Muslim bersikap. Ya, saya sebagai Kristen mungkin bisa memberikan influence untuk kalian Kristiani ya. Baik juga memang sebenarnya untuk negeri kita sendiri atau bangsa-bangsa yang lain yang di luar konflik Israel dan Palestina. Seperti ini, Sobat Sarung Pun. Kalau kita melihat bangsa atau tanah Filistin ini sebenarnya sejak dulu kan, kalau kita lihat track recordnya itu memang sudah disediakan oleh Allah, ada di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, pertanyaannya kenapa kok kalau memang Filistin yang bagian dari Kanaan ini diserahkan kepada Israel, kenapa nggak dari awal bangsa Israel ini bisa mempertahankan Filistin? Kenapa bangsa Israel harus dulu diizinkan Tuhan untuk jatuh ke tangan penjajah, sehingga akhirnya bangsa Filistin yang sudah dimiliki oleh Israel itu juga harus ikut jatuh ke tangan penjajah, dan akhirnya nanti kita tahu bahwa bangsa Filistin akhirnya bisa memerdekakan dirinya sendiri, sampai sekarang lahir negara Palestina. Kalau saja ketika itu bangsa Israel tidak jatuh ke tangan penjajah, kalau saja ketika itu bangsa Israel menumpaskan semua orang-orang Filistin, mungkin ceritanya akan berbeda. Mungkin satu sisi kita akan melihat bagaimana, oh ternyata manusia yang salah, manusia yang lalai, manusia yang berdosa sehingga akhirnya mereka jatuh ke tangan penjajah. Jangan lupa di sisi lain, kalau kita lihat dalam kacamata Allah, mungkin Allah sengaja atau mengizinkan menaruh bangsa Palestina saat ini ada di tengah-tengah negara Israel. Itu sebenarnya bisa juga untuk menjadi pengajaran dan juga penghajaran untuk mereka. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena saya tahu bahwa Tuhan itu sendiri sangat menyayangi umatnya, umat pilihannya Israel, ya. Dan ketika Israel sadar bahwa oh sebenarnya Mesias itu bukanlah Mesias yang bisa membebaskan mereka secara politik maupun secara militer, gitu ya. Oh, mereka harus cari tuh kebenaran-kebenaran di kitab suci. Apakah memang mereka harus berbuat demikian untuk mewujudkan Israel yang seperti dulu, ya, atau datangnya Mesias harus mereka percepat dengan cara demikian? Ya, tentu saja mereka ujung-ujungnya akan juga mengharapkan kedatangan Kristus, Mesias. Apapun itu, ya kita tahu bahwa kita orang Kristen sudah mengenal Yesus Kristus adalah Mesias yang sudah datang. Tentu punya langkah yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika saat ini, ya. Dan tentu saja kehendak Allah itu ada di atas kelalaian umat manusia. Meskipun rencana manusia gagal, meskipun manusia berdosa, tetap rencana Allah terus dapat bekerja. Dan jangan lupa Allah juga ingin umatnya agar juga boleh mengenal dan bertobat, datang kepada Kristus. Sekarang kita sudah tahu bahwa Allah punya rencana yang baik lewat bangsa Palestina, untuk Israel, untuk umatnya, terkhusus bagi kita orang-orang yang percaya kepada Mesias, gitu ya. Maka sebenarnya menurut saya ini ya, Sobat Sarung Pun, baik kita orang Kristen maupun yang beragama lain, baik juga mungkin bangsa kita atau bangsa-bangsa yang tidak terlibat secara langsung nih di konflik Palestina dan Israel, itu sebenarnya tidak punya andil besar atau andil mayor untuk bisa mendamaikan baik Israel dan juga Palestina. Tidak akan bisa. Kenapa? Karena tadi kita lihat janji Allah sendiri sudah berkata demikian, pasti akan tergenapi, ya.
bahwa Israel nanti akan bersatu kembali, bahwa Palestina juga akan jatuh, ya akan jatuh ke tangan Israel, ya. Dan itu juga akan terus berlangsung sampai dengan akhir zaman, ya sobat sarang pun. Kalau begitu apa yang bisa kita lakukan? Ya, ada usaha-usaha minor, ya. Kalau kita tidak bisa terlibat untuk mengubah seperti dalam tanda kutip takdir yang sudah ditakdirkan oleh Allah, mungkin bahasa sebelahnya gitu ya. Ada usaha-usaha minor, misalkan kita bisa menyerukan suara perdamaian, membantu korban-korban yang berjatuhan, tidak pandang apakah itu dari negeri Palestina, dari negara Israel. Yang penting kita lihat kemanusiaan, sisi kemanusiaan. Tapi ada negara-negara seperti Amerika, ya mungkin seperti Inggris yang membela Israel, yang mensupport Israel dengan persenjataan, dengan militer, dengan politiknya, atau mungkin ada negara-negara Arab juga yang ikut membela Palestina gitu ya, mensupport dengan militer. Apakah kita bisa menyalahkan mereka? Atau apakah mungkin Indonesia juga memberikan bantuan-bantuan lain? Apakah kita bisa menyalahkan negara kita juga? Saya rasa tidak bisa juga, ya. Itu hak mereka untuk membela masing-masing. Ya tidak ada yang bisa kita sebut itu benar karena dia membela Israel yang adalah umat Tuhan, atau benar karena orang umat Islam itu membela sesamanya, sama umat Islam di Palestina. Tidak bisa seperti itu juga. Atau kita bilang salah karena Palestina ini membela yang bukan umat Tuhan contohnya. Salah. Tidak bisa seperti itu juga. Mungkin yang benar itu seperti ini, ketika kita berpikir apakah kita sudah perlu untuk kita membela Palestina ataupun Israel dalam bidang militer. Apakah kita perlu sampai mengorbankan darah kita, nyawa kita untuk membela salah satu antara Palestina dan Israel, gitu ya? Apakah kita perlu memboikot produk-produk Israel, gitu ya, yang ada di Indonesia? Apakah kita perlu sampai menjelek-jelekan, menghina satu agama demi membela Israel ataupun Palestina? Ya. Apakah orang Kristen perlu sampai mati-matian over membela Israel, sampai-sampai orang-orang yang di luar Kristen itu melihat bagaimana tidak ada Tuhan, tidak ada Kristus di dalam agama Kristen? Begitu juga sebaliknya, apakah Islam perlu membela mati-matian Palestina sampai-sampai orang yang bukan Muslim itu tidak melihat kebaikan di dalam agama Islam? Ya, apakah perlu seperti itu? Apakah perlu atau tidak perlu? Itu mungkin yang menjadi perenungan. Kiranya ini boleh memberikan kita pertimbangan ya, untuk tidak tergesa-gesa, untuk tidak terlalu emosional membela salah satu di antara mereka. Kalau saya pribadi, tentu saja saya tidak membela keduanya. Tentu lebih kepada firman Tuhan, janji Tuhan. Itulah yang akan terjadi. Ya, kiranya ini boleh memotivasi kita, menguatkan kita, dan memberikan terus kita semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.